Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rati. Perkenalkan, saya dengan Ridwan Rashid, dengan NIM 2502010102177, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJ Manajemen. Jadi pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan atau akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Digital Kerangka Sostek pada Gojek Indonesia. Definisi dan konsep strategi. Sebelum masuk ke studi kasus, mari kita pahami apa itu pemasaran digital. Secara singkat, ini adalah proses membangun hubungan dengan pelanggan melalui aktivitas online yang terukur dan interaktif. Mengapa strategi itu penting? Karena strategi memberikan arahan ke depan, membantu menentukan tujuan yang mendukung bisnis, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Fungsinya jelas, untuk merumuskan target pasar, posisi hingga bauran pemasaran yang tepat. Kemudian pada slide ini kita akan mengenal model Sostek. Jadi dalam analisis ini saya menggunakan model perencanaan Sostek. Model yang dikembangkan oleh PR Smith terdiri dari 6 tahapan kritis. Yang pertama yaitu situation analysis, objektif, strategi, tactics, action, dan kontrol. Jadi mari kita bedah lebih jauh mengenai 6 kriteria Sostek ini. Yang pertama itu ada situation analysis, di mana kita sekarang. Definisinya adalah melakukan analisis mendalam terhadap kondisi internal dan lingkungan eksternal organisasi, yaitu di dalamnya mencakup audiens, kemudian ada kompetitor, ada traffic, ada eksplorasi. Kemudian yang kedua ada objektif, kemana kita ingin pergi. Definisinya adalah menetapkan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan besar bisnis. Kriteria SMART, spesifik, tujuan harus jelas dan spesifik, measurable, memiliki ukuran keberhasilan yang terukur, achievable dan relevan, dapat dicapai dan sesuai dengan kemampuan bisnis. Kemudian time bound, memiliki kerangka waktu pencapaian yang jelas. Kemudian yang ketiga, strategi bagaimana kita sampai ke sana. Definisinya adalah memberikan arahan jangka panjang untuk mencapai keunggulan kompetitif. Di dalamnya mencakup targeting, yaitu kita mengidentifikasi target pasar baru yang memberikan manfaat bagi bisnis. Kemudian yang kedua ada positioning, menentukan bauran pemasaran dan posisi unik di mata pelanggan. Dan yang ketiga ada optimasi, memberikan strategi yang sudah ada berdasarkan KPI. Dan yang keempat ada taktik, detail alat yang digunakan. Definisinya adalah penjabaran spesifik mengenai alat dan langkah teknik untuk menjalankan strategi. Di dalamnya mencakup content plan, menentukan jenis konten yang akan dibuat dan jadwal penayangannya. Yang kedua ada scheduling, mengatur waktu tayang yang tepat, baik itu hari maupun jam, sesuai perilaku audiens. Dan yang ketiga ada platform, menyesuaikan konten dengan platform media sosial yang digunakan audiens berbeda. Kemudian yang kelima ada action, siapa yang mengerjakan dan kapan, yaitu tahap implementasi untuk memastikan rencana berjalan sesuai jadwal. Dalamnya mencakup responsibility, jadi menetapkan penanggung jawab atas setiap aspek strategi. Kemudian yang kedua ada tools dan proses, menguraikan sistem dan alat yang digunakan selama masa pemasaran. Dan yang ketiga ada capacity, mengatur kapasitas internal atau menjalin kerjasama dengan agen eksternal jika diperlukan. Dan yang untuk selanjutnya itu studi kasus pada slide ini, pada tugas ini saya itu mengambil kasus Gojek Indonesia. Visi bisnisnya menjadi super app yang memberikan solusi teknologi untuk kebutuhan harian, mulai dari transportasi hingga pembayaran. Kemudian layanan utamanya itu ada transportasi, aplikasinya itu ada GoRide dan GoCar. Kemudian pesan antar makanan, di dalamnya juga itu ada GoFood, ada GoSend, kemudian juga ada GoPay. Alasan pemilihan karena Gojek adalah salah satu contoh sukses perusahaan yang memanfaatkan strategi pemasaran digital secara masif untuk menciptakan ekosistem bisnis yang luas di Indonesia. Situation analysis. Situation analysis Gojek di Indonesia. Gojek Indonesia. Posisi Gojek di pasar digital. Analisis pelanggan. Target audiens didominasi oleh masyarakat milenials dan Gen Z yang tech savvy.
Kemudian perilaku pengguna mengutamakan kemudahan dan kecepatan layanan on demand. Kemudian analisis kompetitor. Pesaing ketat dengan Grab di sektor transportasi dan pengiriman makanan. Munculnya pesaing harga miring seperti Maxim dan InDrive. Persaingan agresif di sekitar food delivery dari Shopee Food. Analisis kinerja digital. Yang pertama ada aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 190 juta kali. Kemudian memiliki ekosistem digital integrasi Goto yang menggabungkan layanan on demand, e-commerce, dan financial service. Objektif sasaran strategi Gojek. Objektif menetapkan tujuan SMART. Tujuan pertumbuhan meningkatkan jumlah pengguna aktif bulanan, monthly active user, sebesar 15% pada akhir tahun 2026. Kemudian memperluas penetrasi pasar ke kota-kota tier 2 dan 3 di Indonesia. Tujuan transaksi. Yang pertama, mendorong peningkatan penggunaan GoPay sebagai metode pembayaran utama hingga 80% dari total transaksi di aplikasi. Meningkatkan frekuensi pemasaran uang ulang pada layanan GoFood di jam makan siang. Prinsip SMART, semua target di atas dibuat spesifik, jelas angkanya, terukur, dan memiliki batas waktu hingga tahun 2026. Strategi, arah kebijakan digital. Yang pertama ada targeting dan segmentasi, fokus pada segmen pasar yang lebih luas, termasuk masyarakat di kota-kota satelit yang baru beradaptasi dengan layanan digital. Positioning, memperkuat posisi sebagai solusi semua kebutuhan dalam satu aplikasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh kompetitor. Integrasi ekosistem, memanfaatkan ekosistem Goto untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan seperti integrasi poin belanja atau promo lintas platform. Kemudian opsi strategis, terus memperbaiki strategi berdasarkan indikator kinerja KPI agar tetap relevan dengan perubahan pasar. Taktik, eksekusi dan ala digital. Yang pertama ada content plan, fokus pada konten yang relevan, humoris, dan mengikuti tren viral untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Kemudian menggunakan pendekatan hyperlokal, bahasa daerah atau isu lokal agar lebih dekat dengan pengguna. Kemudian platform selection, Instagram dan TikTok untuk brand awareness dan kampanye visual kreatif. Twitter atau X fokus pada customer care, merespon cepat terhadap keluhan pengguna. Scheduling dan personalization, mengirimkan push notification berisi promo makan siang atau malam tepat pada jam-jam lapar. Kemudian personalisasi voucher diskon berdasarkan riwayat pesanan pengguna sebelumnya. Action, implementasi dan tanggung jawab. Yang pertama ada pembagian tugas. Tim pemasaran bertanggung jawab atas pembuatan konten kreatif dan manajemen kampanye media sosial. Kemudian tim IT, yaitu menjaga stabilitas aplikasi terutama saat traffic tinggi atau jam-jam sibuk. Tim operasional memastikan ketersediaan mitra driver dan merchant untuk memenuhi permintaan pesanan. Sistem dan proses. Jadi penggunaan CRM, Customer Relationship Management, untuk mengirim notifikasi promo yang dipersonalisasi ke setiap pengguna. Dan juga pemanfaatan AI dan machine learning untuk alokasi driver yang efisien dan penetapan harga dinamis. Kemudian ada kapasitas dan mitra, mengandalkan tim internal untuk pengembangan fitur inti aplikasi, yaitu kemudian bekerja sama dengan ribuan UMKM di GoFood. Kemudian ada kontrol, monitoring dan evaluasi kerja, KPI monitoring, mengukur tingkat keberhasilan transaksi harian dan pertumbuhan, penggunaan aktif secara real time, memantau metrik konversi dari notifikasi promo yang dikirimkan. Kemudian ada user experience, melakukan pengujian rutin pada aplikasi untuk memastikan tidak ada bug atau error yang mengganggu. Dan kedua ada menganalisis rating dan ulasan pengguna di Play Store atau App Store sebagai bahan evaluasi langsung. Dan yang terakhir ada data snapshot dan reporting. Mengambil data berkala, baik mingguan atau bulanan, untuk melihat tren penurunan atau kenaikan transaksi. Laporan ini menjadi dasar untuk memperbaiki strategi bulan berikutnya. Rekomendasi strategi. Yang pertama ada hyper personalization berbasis AI, jadi meningkatkan pengguna artificial intelligence atau AI
Tidak hanya untuk operasional, tapi untuk pemasaran yang lebih personal. Contoh, rekomendasi makanan spesifik saat hujan atau notifikasi perjalanan di jam pulang kerja rutin. Integrasi loyalitas, mengembangkan program loyalitas seperti GoPay Coins atau GoClub menjadi lebih menarik dengan elemen game agar pengguna tidak pindah ke aplikasi kompetitor hanya karena perang harga. Dan yang ketiga, fokus pada komunitas dan sustainability. Jadi menguatkan citra brand sebagai perusahaan yang peduli lingkungan untuk menarik segmen pasar Gen Z yang sadar isu lingkungan. Jadi kesimpulannya, penerapan model Sostek membantu Gojek menjaga konsistensi strategi digitalnya, memungkinkannya tetap menjadi pemimpin pasar di tengah persaingan ketat industri on demand. Jadi mungkin itu Ibu Ratih yang bisa saya sampaikan dan paparkan mengenai tugas UAS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.